Selamat sore, nama saya Tirta Tambunan, saya dari Puskesmas Jayamukti dari Kota Dumai, Provinsi Riau, Pak. Kami kan di Puskesmas ini kan kita ketahui bahwa untuk APD dan tindakan kan tindakan untuk urologi ini kan agak minim. Jadi sebaiknya tata laksana yang sebaiknya untuk kami lah di Puskesmas seandainya terjadi kegawat daratan urologi itu bagaimana? Seperti tadi kan kata Ibu Anastasia harus lengkap APD-nya, harus tindakannya harus pemeriksaan dulu. Sedangkan kita di puskesmas kan tidak akan sempat melakukan itu. Menurut Bapak dan Ibu, sarannya sebaiknya seperti apa? Terima kasih. Khusus sebetulnya pada prinsipnya sama ya, untuk mendesinfektan seluruh alat, bahwa virus ini kan dia sebetulnya sifatnya lemah terhadap lemak ya. Jadi kenapa kita penting cuci tangan dengan penggunaan alkohol. Jadi kalau dilihat kemarin di materi sebelumnya, di webinar sebelumnya oleh tim endoskopi, itu dikatakan bahwa pada prinsipnya virus ini dia lemah, dia bisa dibersihkan dengan alkohol. Jadi secara prinsipnya pembersihan atau dekontaminasi alat endoskopi sama seperti yang biasa dilakukan oleh teman-teman di endoskopi. Yaitu tentang tata laksana kedaruratan keperawatan urologi pada pandemi COVID-19 oleh Ferry Lutfi Escape Nurse. Nanti dilanjutkan materi kedua tentang kewaspadaan perawat urologi dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Nurse Anastasia Arjati MKSP KMB. Baik, kita ketahui bahwa kegawat daruratan ini kita akan membahas tentang kegawat daruratan di urologi, ya. Ini nama saya ya, Ferry. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di suatu waktu ya bagi yang belum kenal. Gawat darurat adalah suatu kondisi di mana gawat itu mengancam nyawa dan darurat adalah selalu harus ditindakan segera. Di mana kita ketahui bahwa dalam Permenkes nomor 47 pelayanan gawat darurat itu harus memenuhi kriteria kegawat daruratan yang meliputi mengancam nyawa ya. Dan ada mengancam jalan napas, pernapasan dan sirkulasi. Namun untuk terkait dengan kegawat daruratan di bidang urologi mencakup organ urineria laki-laki maupun urineria maupun perempuan yang memerlukan tindakan segera. Pada pandemi COVID ini kita ketahui bahwa untuk menghindari terjadinya transmisi atau penyebaran maka masyarakat ya diharapkan untuk social distance ya, atau physical distance sehingga arahan dari pemerintah bahwa masyarakat tidak boleh berada di daerah kerumunan. Untuk itu dari para spesialis medis menyarankan bahwa untuk menunda terkait dengan pemeriksaan ya kecuali ada tanda-tanda kegawatan. Baik seperti contoh misalnya melakukan pemeriksaan pada rehabilitasi gigi dan sebagainya itu diharapkan untuk ditunda dulu kalau memang tidak gawat, ya, kecuali ada tanda-tanda kegawatan. Nah, untuk kegawat daruratan di bidang urologi bahwa ada dua kegawatan itu, kegawatan trauma dan kegawatan trauma. Masyarakat yang bisa untuk melakukan pemeriksaan yaitu apabila ada suatu kondisi gawat, yaitu dengan tanda-tanda seperti tidak bisa buang air kecil, atau tidak buang air kecil sama sekali, buang air kecil yang berwarna merah, ya, atau nyeri pinggang yang sangat-sangat. Dan untuk laki-laki biasanya ada suatu keadaan di mana ereksi terus-menerus, ya. Dan selanjutnya juga kalau merasakan ada nyeri atau sakit di daerah skrotum, itu pun juga harus segera melakukan pemeriksaan. Inilah ada tanda-tanda yang perlu dipahami untuk masyarakat ya bila terjadi suatu kondisi seperti ini. Maka mereka diharapkan untuk datang ke rumah sakit. Ya. Baik untuk kasus trauma dan non trauma. Dan kalau untuk trauma biasanya karena akibat trauma ya, bisa trauma pada ginjal, trauma pada ureter, trauma pada buli dan
dan juga trauma pada penis. Untuk kasus non trauma yaitu kasus non trauma urosepsis, retensi urin, anuria atau kolik, serta tersiotesis dan platisme. Ya. Oke. Baik, untuk terkait dengan coronavirus, teman-teman sudah banyak disampaikan oleh materi sebelumnya bahwa coronavirus itu adalah virus yang sangat kecil sekali ya, ukuran 120 sampai 160. Pada manusia atau pada seseorang yang tertular itu biasanya mengenai atau tanda-tandanya adalah adanya penyakit di saluran pernapasan, mulai dari flu, batuk, atau demam ya. Oke, baik, terkait dengan coronavirus ini adalah suatu penyakit infeksi. Untuk hal tersebut maka perlulah adanya proteksi agar jangan sampai terjadinya penularan terhadap semua ya, baik terhadap petugas ya, pada antara pasien dan juga lingkungan. Untuk itu penggunaan APD sangat penting sekali ya. Jadi untuk penggunaan APD ini di mana kita ketahui bahwa penggunaan APD ini karena adanya banyaknya peningkatan lajunya penyakit COVID, maka kasus dan yang terkonfirmasi positif, maka penggunaan coverall itu diharapkan untuk perlindungan bagi tenaga kesehatan. Walaupun sebelumnya coverall itu biasanya digunakan oleh penggunaan atau pasien yang penyakit terinfeksi virus Ebola atau EPI ya, Ebola virus disease gitu. Baik, Bapak Ibu semua, bahwa kita ketahui bahwa perkembangan masih meningkat ya sampai sekarang ini. Kita ketahui update terkini bahwa tanggal 15 Mei kemarin 19.496 positif, 1.076 meninggal dan 3.803 sembuh, dan yang 235.035 ODP. Ini berdasarkan dari hasil update terbaru dari berita Kompas. Ya, baik. Penggunaan terkait dengan APD tersebut untuk menghindari terjadinya transmisi yaitu menggunakan gaun, ya, sarung tangan, masker N95 atau masker surgical masker atau surgical mask, ya, dan juga pelindung kepala, pelindung mata atau goggles, ya, atau juga face shield dan sepatu. Nah, catatan untuk APD bisa ditambah dengan penggunaan face shield tadi, terutama untuk pasien-pasien yang aerosol. Jadi kita gunakan hal itu. APD yang dipakai untuk merawat pasien terduga terkontaminasi COVID itu harus dikategorikan sebagai material infeksius. Jadi material tersebut harus ditata laksana dengan baik, jangan sampai barang atau APD yang dipakai ditaruh sembarangan sehingga menginfeksi atau mengkontaminasi lingkungan dan akhirnya lingkungan tersebut mengenai yang lain, bisa mengenai petugas yang lain. Itu perlu diperhatikan. Maka untuk hal itu harus dikemas secara terpisah, dimasukkan ke dalam kantong plastik infeksius dan ditutup rapat, jangan sampai bocor. Ya, ini adalah beberapa alat-alat APD yang dipergunakan, dari pelindung mulut dan hidung menggunakan surgical mask, menggunakan masker N95, dan untuk pelindung mata kita menggunakan goggles, dan untuk pelindung wajah menggunakan face shield, ya. Dan di sini juga ada sepatu, ya, sepatu boot dan sus cover. Ya, oke. Nah, untuk penggunaan APD ini ada beberapa level, jadi tidak sembarangan. Jadi jangan sampai datang ke supermarket pakai APD 3, yaitu pakai pakai coverall. Nah, itu ya, jadi orang yang sempat terjadi seperti itu waktu itu di berita, ya, gitu. Jadi level 1 ini biasanya dipergunakan untuk di pemeriksaan ruang rawat umum dan juga pada triase biasanya sebelum melakukan menyentuh pasien. Tapi biasanya di rumah sakit tertentu atau terutama di kami itu untuk di triase awal sudah menggunakan level 2 karena dia terkait dengan sudah melakukan pemeriksaan, ya. Nah, ini level 2 dan level 3, ya. Untuk level 3 ini biasanya sudah sangat ketat sekali penggunaan APD-nya, ya. Semuanya sudah pakai N95, ya, sudah pakai baju coverall, ada jumpsuit, ya, seperti itu. Ini
yang memang dipergunakan untuk pasien-pasien yang terkonfirmasi ada COVID ya. Dan juga PDP ya untuk pasien-pasien tersebut. Ya, untuk pemasangan APD level 3 ini juga harus ada caranya, bisa nanti teman-teman bisa dibaca, karena jangan sampai salah kita menggunakan, akhirnya malah mengkontaminasi ya kita sendiri, akibat kita setelah melakukan layanan atau perawatan ya, atau juga mengkontaminasi pasien lain atau keluarga ya, karena kita tidak baik melakukan tata laksana tersebut. Ya. Baik, Bapak Ibu semua, bahwa di dalam pegawai daruratan ini harus melakukan tata laksana untuk sebagai screening awal, yaitu melakukan triase, di mana triase pasien umum dan pasien-pasien infeksi itu harus dilakukan dengan baik agar kita bisa secara dini bisa melakukan screening, ya, gitu. Pada prinsipnya sama, jadi nanti kita akan melakukan triase pasien-pasien tersebut. Cuma untuk di awal kita akan membedakan untuk terkait dengan pasien-pasien infeksi, ya, atau pasien-pasien COVID-19. Ya, ini alur untuk terkait dengan pasien di gawat darurat. Ya, kita ketahui bahwa di mana kategori pada saat pasien masuk itu akan dikategorikan kategori merah kah, ya, kategori 1, kategori 2 atau kategori 3 ya, kategori merah, kuning dan hijau. Antara pasien umum dengan pasien COVID, mengenai kategorinya sama, cuma yang akan membedakan nanti terkait dengan zona, ya. Zonanya akan harus dibedakan karena jangan sampai antara zona merah dengan pasien COVID dengan pasien non COVID ya atau pasien umum disatukan. Ini sangat penting sekali. Nah, di mana perawat pertama pada waktu datang atau sudah triase, dia akan melakukan penilaian atau melakukan pemeriksaan atau melakukan pengkajian, melakukan screening. Bila ditandai ada tanda-tanda batuk, demam, pilek ya atau sesak, dia segera diarahkan ke ruang ODP ya. Nah, dari ODP tersebut nanti akan dilakukan pemeriksaan apakah memang dia benar-benar ke arah adanya suspek COVID atau tidak. Biasanya dengan melakukan pemeriksaan laboratorium dan juga pemeriksaan ronsen, atau mungkin kalau seandainya rumah sakit tersebut sudah cepat ada pemeriksaan, biasanya dilakukan pemeriksaan rapid ya, seperti itu. Nah, kategori-kategori pasien tersebut setelah dilakukan tata laksana biasanya akan dilakukan discharge planning, apakah pasien tersebut akan dirawat ya atau tindakan operasi. Nah, ini untuk tindakan operasi pun juga harus dilakukan persiapan. Persiapan tadi adalah salah satu terkait dengan pasien-pasien urologi. Biasanya kita akan melakukan pemeriksaan laboratorium dan ronsen untuk meyakinkan apakah pasien tersebut terindikasi adanya kemungkinan ada ke arah COVID. Nah, apabila memang ada, maka segeralah dilakukan tata laksana sesuai dengan tata laksana pasien-pasien COVID tersebut. Ya. Nah, ini untuk zona ya. Jadi zonanya bahwa beberapa zona yang ada ya di kami ini ada kriteria zona itu ada zona merah, zona kuning, zona hijau untuk tata laksana alur masuk pasien. Jadi kriteria zona ini akan menentukan sebagai restrict ya, jangan sampai bisa yang tidak yang tidak menggunakan APD masuk ke daerah zona merah, itu sangat berbahaya sekali. Itu ya. Nah, untuk zona kuning ini adalah merupakan pertemuan antara zona merah sama zona kuning, zona kuning ya. Dan zona hijau dikatakan zona non infeksius ya, seperti itu. 10 menit lagi, Pak Ferry. Baik, Pak. Ya, ini ada batasannya ya. Jadi kalau misalnya batas-batasan tersebut biasanya kebijakan dari rumah sakit untuk menghindari terjadinya proses pertemuan antara pasien dengan yang infeksius dan pasien umum. Ya, baik. Teman-teman, terkait dengan kegawat daruratan biasanya tata laksana pada pasien-pasien kardiak arrest ya melakukan resusitasi, bahwa kita harus bedakan antara pasien umum atau pasien-pasien
yang tidak terkonfirmasi ada COVID atau terinfeksi dengan pasien-pasien yang infeksi. Ini kita harus bisa melakukan. Ya, jadi pasiennya harus dipakaikan digunakan masker ya sebelum melakukan tindakan CPR. Nanti ini bisa dibaca. Pada prinsipnya hampir sama, cuma yang membedakan adalah kita harus benar pada saat melakukan resusitasi biasanya pasien tersebut karena lingkungan juga tidak harus terlalu banyak ya, dan juga APD-nya juga harus lengkap. Ini dari Kementerian Kesehatan bahwa untuk melakukan tata laksana deteksi dini atau melakukan screening pasien-pasien terkait dengan suspek dan juga untuk menekan terjadinya kejadian infeksius akibat COVID tersebut, di mana melakukan screening dari awal. Kalau memang dari hasil pemeriksaan ternyata ada positif, maka segera pasien tersebut dilakukan isolasi, dirujuk ke rumah sakit. Kalau tidak, akan dipulangkan. Ya, penanganan kegawat daruratan seperti kita ketahui bahwa kita harus melakukan tata laksana jalan napas, ya, terus breathing-nya bagaimana, perdarahan, ya, itu harus dilakukan kontrol, ya, harus dilakukan pengkajian. Nah, memang kalau misalnya ada shock, segera melakukan resusitasi dan pemeriksaan fisik, ya, dan mengkaji kejadian dari pada kegawat daruratan tersebut, serta bisa juga dilakukan tindakan definitif kalau memang kondisi sudah stabil. Oke, baik, Bapak Ibu semua, terkait dengan trauma di sini kami ada bahwa pasien trauma itu trauma ginjal, bahwa trauma ginjal itu bisa disebabkan karena trauma tumpul atau trauma tajam, ya. Ini tindakannya biasanya untuk grade 1, 2, 3 itu dilakukan tindakan konservatif, untuk grade 4 dan 5 dilakukan eksplorasi atau pembedahan, ya. Penyebabnya tadi karena akibat trauma tumpul, ya, atau trauma tajam. Selanjutnya untuk trauma yang berikutnya ada trauma ureter, ya. Trauma ureter penyebabnya juga karena penyebab trauma tumpul atau trauma tajam. Ini tapi dikatakan untuk ureter ini agak jarang, ya, terjadi, ya. Kalau untuk selanjutnya tindakannya adalah melakukan tindakan reseksi, ya, untuk mereseksi anatomis atau sambung atau melakukan replantasi ureter, ya. Kalau bila mungkin juga bisa terjadi lakukan nephrectomy kalau terjadi sepsis. Selanjutnya adalah trauma kandung kemih, ya, trauma kandung kemih atau bladder, ya. Di sini biasanya penyebabnya adalah karena kecelakaan, ya, yang sering juga karena adanya fraktur yang mengenai daerah pelvis, ya, seperti ini. Tindakannya adalah tanda dengan gejalanya biasanya sakit di daerah perut, ya, adanya gross hematuri atau adanya perdarahan pada waktu melakukan buang air kecil, ya, abdomen nyeri di bagian bawah. Penelitiannya adalah dilakukan untuk diagnostiknya melakukan X-ray dan sistoskopi. Tanda laksananya, ya, pertama kalau memangnya ini mengatasi shock, ya, lalu melakukan repair bully, ya. Nah, untuk trauma kandung kemih yang ekstraperitoneal biasanya dilakukan drenase, ya. Untuk intraperitoneal biasanya dilakukan tindakan operasi atau lakukan laparotomi. Komplikasinya bisa menyebabkan peritonitis dan ininya. Oke, baik. Selanjutnya untuk trauma, kita indikan bahwa ada juga trauma uretra, ya. Trauma uretra, tanda dengan gejalanya dia di sini yang hampir sama. Kita lihat bahwa daerah ujung penis keluar ada darah, ya, atau adanya sulit membuang air kecil. Nah, tindakannya tergantung dari kondisinya, ya, apa yang memar atau mungkin rupturnya parsial, rupturnya komplit, atau trauma tembus, ya, gitu. Nah, tindakan untuk awal biasanya melakukan sistosomi suprapubik. Setelah itu akan mencari faktor penyebab dari trauma ureter tersebut. Trauma penis, nah ini sangat menarik sekali. Untuk trauma penis biasanya karena adanya patah penis, ya, yang diakibatkan karena hubungan seksual, ya. Nah, ini tindakannya adalah lakukan pembedahan dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi, ya. Jadi agar bisa ereksi kembali, ya, dan reproduksi juga akan reproduksinya akan bisa baik kalau ini dilakukan tindakan tata laksana. Selanjutnya adalah trauma testis, ya. Trauma testis ini penyebabnya juga karena terpelintirnya ada
daerah testis penyebabkan ya atau olahraga. Ada gejala nyeri yang sangat hebat di daerah skrotum bisa berada di posisi yang abnormal. Bila ada perlengketan dan tanda kebiruan, segera langsung melakukan eksplorasi. Mungkin sampai dilakukan tindakan pengangkatan testisnya. Ya, estimasinya kejadian paling tidak sekitar 6 jam. Untuk yang non trauma ini ada beberapa terkait dengan kejadian kedaruratan. Mungkin saya akan ini karena banyak sekali yang waktu terbatas. Ada retensi urin ya. Ini bisa penyebabnya karena stricture uretra ya. Ada batu ureter atau prostat. Ya. Untuk terkait dengan retensi urin ini mungkin adanya sumbatan pada ginjal, pada ureter, dan pada suara Pak Ferry kelihatan double Pak, dubbing. Mungkin ada perangkat di sana yang sedang aktif juga. Mungkin dimatiin aja perangkat yang lain biar nggak double suaranya. Terima kasih Pak. Ya, untuk hematuri ya ini juga ada perdarahan pada waktu melakukan buang air kecil, terlihat ada darah, bisa makroskopis. Ini sangat penting sekali kita ketahui bahwa perdarahan hematuri ini bisa mengakibatkan terjadinya shock ya, mungkin kena perdarahan yang tidak henti. Tata laksananya adalah terkait dengan hematuri ini harus mencari faktor penyebab. Biasanya untuk di awal melihat kalau misalnya dia ada anemi, segera dilakukan tindakan transfusi ya. Oke. Nah, torsiotestis. Nah, untuk torsiotestis ini penyebabnya karena trauma juga ya, karena kelainan penyangga testis. Ya. Ini kita ketahui bahwa torsiotestis ini testis itu sesuai dengan posisi berada itu berada pada suhunya. Suhu normal itu sekitar 34 derajat. Maka pada saat ada suhu dingin dan atau suhu panas atau suhu yang sangat mendadak, biasanya testis akan bergerak sesuai dengan keadaan kondisi suhu. Itu yang terkadang menyebabkan terjadinya torsio ya gitu. Nah, untuk penerapan tata laksana adalah dia dilakukan tindakan diagnosis manual atau melakukan reposisi ya, atau juga dilakukan tindakan operasi. Nah, kalau kondisi torsio tersebut setelah dilakukan penilaian ternyata terjadi nekrosis, maka dilakukan ortodektomi. Ya. Kolik ureter ya, kolik ureter ini kolik ya penyebabnya karena adanya kemungkinan karena batu atau batu ya, tapinya adalah biasanya terkait dengan nyerinya, pemberian obat antispasmodik dan analgesik. Selanjutnya adalah ini terakhir ya, yang terakhir priapismus ya. Nah, ini priapismus ini di mana kita ketahui bahwa ereksi yang tidak berhenti, tapi ini tidak kan dengan dikatakan karena hubungan seksual. Dia berereksi pada saat ereksi tidak berhenti selama sampai lebih dari 4 jam. Nah, priapismus ini bisa iskemik dan iskemik. Nah, kalau yang iskemik ini karena adanya gagalnya aliran darah balik pada vena sehingga ereksi terus menerus. Yang non iskemik adalah aliran darah pada arteri berlebihan masuk ke dalam penis. Ya, seperti itu. Nah, untuk tata laksananya biasanya di rumah sakit atau di divisi urologi itu melakukan tindakan lokal anestesia dengan inisial compression measure, yaitu melakukan lokal anestesi dan juga melakukan aspirasi pada darah ya yang ada. Selanjutnya untuk jenis tindakan copermosal irrigation, yaitu melakukan irigasi dengan menggunakan salin ya, normal salin. Untuk intracorpusal terapi ini yaitu dilakukan tindakan memberikan injeksi ya, dilakukan injeksi 3 sampai 5 menit ya, pemberian abofilus ya 200 mikro. Itu untuk yang terapi tata laksana priapismus ya, tata laksana tersebut. Yang terakhir adalah tindakan surgical atau pembedahan, yaitu
melakukan surgical shunting. Ya, baik, ini adalah terkait dengan bahwa tata laksana dini untuk mendeteksi pasien COVID, kita harus melakukan pemeriksaan swab ya, dan tindakan-tindakan yang berisiko terjadinya ada penularan akibat aerosol, maka penggunaan glass box. Ya. Pasien-pasien yang sudah ditata laksana gawat darurat biasanya langsung dibawa, apakah dirawat ke ruang isolasi ya, atau pasien dibawa ke kamar bedah kalau memang ada tindakan operasi, dan atau juga pasien bisa dirujuk ya ke rumah sakit lain gitu. Nah, rujukan pun bisa juga pasien dirujuk dari ruang isolasi ke rumah sakit atas indikasi. Terakhir ya, untuk terkait tata laksana pasien COVID, yaitu pisahkanlah pelayanan pasien yang bergejala infeksi saluran nafas dengan pasien umum. Seluruh pasien memakai masker bedah dan juga petugas bedah pada saat anamnesis berjarak minimal 1 meter. Apabila melakukan tindakan harus menggunakan tambahan APD ya, seperti itu. Setiap tindakan pemeriksaan dari 1 menit petugas menggunakan masker bedah dan juga sarung tangan yang juga menggunakan pelindung seperti sepatu atau cover. Jika ada tindakan yang perlu membuka mulut tadi seperti yang tadi digambar tadi ya, bahwa harus menggunakan glass box ya kalau bisa untuk tindakan, atau juga menggunakan masker N95 untuk pada saat pemeriksaan. Cuci tangan sebelum dan sudah pemeriksaan. Ya, saya kira cukup sekian penyampaian dari kami ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua. Saya kira demikian. Karena kewaspadaan perawat urologi di masa pandemi COVID-19. Kita tahu perawat urologi mungkin tidak seperti perawat-perawat di himpunan perawat kritikal atau perawat gawat darurat ya. Perawat urologi banyak yang ditempatkan di unit poliklinik atau di kamar bedah urologi. Sebelum kita membahas mengenai bagaimana kewaspadaan perawat urologi, kita melihat dulu peta sebaran COVID-19 ya pada tanggal 13 Mei ini data saya ambil. Itu ada peningkatan jumlah tertinggi pada tanggal 13 Mei sebanyak 689. Data terakhir yang kita ambil kemarin total sudah mencapai 16.496, tapi kita bersyukur bahwa angka kesembuhan kita cukup tinggi, yaitu mencapai angka 3.803 pasien COVID. Kalau kita melihat peta COVID seperti ini, peta COVID sudah cukup menyebar di seluruh Indonesia, tidak pandang bulu sampai ke daerah-daerah ya yang sudah terpapar oleh COVID. Kita tahu bahwa kadang-kala menimbulkan masalah yang cukup kompleks. Keluhan-keluhan yang paling besar pada COVID yaitu adalah pasien dengan keluhan batuk, demam, atau ada riwayat demam, sesak nafas, lemas, sakit tenggorokan, dan keluhan yang lain-lain. Seringkali pasien juga tanpa gejala atau OTG, yang tidak punya gejala sama sekali, yang tidak menunjukkan bahwa dia spesifik COVID. Pasien-pasien COVID kadang-kala diperberat oleh penyakit-penyakit lain atau komorbiditas seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, di mana kondisi-kondisi ini akan memberat pasien tersebut sehingga menjadi pasien dalam kondisi yang kritikal atau bahkan bisa menyebabkan kematian akibat penyerta. Kita melihat bahwa cukup banyak korban kita ya dari perawat yang meninggal akibat COVID ini. Data terakhir yang saya ambil tahun 2019, tanggal 19 April tahun 2020, itu kurang lebih ada 13 perawat kita waktu itu. Di sini kita mengetahui bahwa DKI lah yang paling cukup besar perawatnya yang meninggal karena COVID, dan di DKI juga yang paling besar yang perawat kita yang akhirnya terkonfirmasi COVID. Hal itu tentu menjadi keprihatinan kita semua. Dampak COVID apa bagi pasien secara umum? Tentu banyak hal-hal atau tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan akibat adanya masa pandemi COVID. Semua prosedur bedah baik yang elektif itu terpaksa harus ditunda, karena tentu akan besar risikonya bagi pasien-pasien yang non-COVID apabila dilakukan pembedahan. Kemudian, rumah sakit diminta untuk mempercepat proses keluarnya pasien dirawat inap. Pasien yang non-COVID, semakin lama dirawat inap, tentu akan semakin besar risikonya dia untuk terkontaminasi oleh virus COVID. Demikian juga pasien-pasien yang menghadapi pembedahan, pasien kanker, pasien yang mengalami penurunan daya tahan tubuh atau imun, itu akan menyebabkan pasien itu berisiko mengalami atau bisa berisiko menderita COVID. Oleh karena itu, tentu pasien tidak mungkin dirawat lama-lama di rumah sakit supaya dia tidak terkontaminasi oleh COVID. Pasien harus dipastikan dalam kondisi sehat secara medis.
Kemudian juga dampak secara umum adalah penggunaan APD, terutama di poliklinik. Seluruh unit terpaksa harus menggunakan APD karena kita tidak tahu pasien itu positif COVID atau tidak. Kadangkala kondisi ini menjadi suatu keprihatinan, terutama di daerah-daerah, di puskesmas, di poliklinik, menjadi suatu keprihatinan tentang penggunaan APD. Banyak rumah sakit mungkin yang tidak mempunyai APD yang memadai. Kita tahu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ferry, di dalam tindakan urologi ada berbagai jenis tindakan urologi, baik tindakan non-invasif, minimal invasif, atau yang tindakan invasif. Tindakan-tindakan non-invasif misalnya seperti farmakoterapi dan ESWL, atau tindakan minimal invasif seperti untuk urologi, laparoskopi, URS, dan lain sebagainya, serta tindakan invasif open surgery. Dengan kondisi COVID seperti ini tentu tidak mungkin kita melakukan tindakan invasif, kecuali memang dalam kondisi urgensi seperti yang telah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Secara umum, pasien urologi yang memerlukan pembedahan dibagi menjadi 3 yang memang harus dilakukan pembedahan, yaitu pasien-pasien dengan kasus keganasan, seperti tadi yang sudah disampaikan, ada pasien dengan keganasan ginjal, keganasan pada kandung kemih, atau keganasan-keganasan lain pada sistem urologi. Atau pasien yang dengan kondisi mengancam pada obstruksi, misalnya pasien dengan batu ginjal, atau pasien dengan beknina, atau pasien dengan dengan pembesaran prostat. Ini menurut Ahmed et al. Pada tahun 2020. Ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan pada pasien-pasien dengan masalah urologi pada masa pandemi COVID. Penting dilakukan screening awal sejak pasien itu masuk. Semua pasien dengan kondisi COVID seperti ini kita harus lakukan screening awal. Kondisi kita sudah tidak sama lagi dengan kondisi sebelum terjadinya COVID. Seluruh pasien harus dilakukan screening. Kemudian yang kita harus perhatikan juga, tindakan-tindakan invasif harus dibatasi. Kemungkinan ada tenaga medis yang terkonfirmasi. Hal ini juga menyebabkan tenaga-tenaga medis berkurang. Karena apa? Karena tenaga-tenaga medis harus melakukan isolasi mandiri. Perawat yang terkonfirmasi COVID terpaksa harus melakukan isolasi mandiri. Tidak cukup perawat kita yang ahli di bidangnya atau kompeten di bidangnya. Apabila perawat itu kompeten di bidangnya dan dia terkonfirmasi COVID, maka tenaga itu akan menjadi kurang. Kemudian juga pasien-pasien yang rentan, pasien-pasien yang mempunyai masalah-masalah penyakit lain yang dapat memburuk sehingga menyebabkan pasien itu menjadi lebih buruk lagi, menimbulkan terjadinya SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Oleh karena itu, oleh Dokter Ikatan Urologi Indonesia, memang dianjurkan apabila pasien-pasien yang urologi, apabila tidak betul-betul mendesak, sebaiknya tidak, atau tidak darurat, sebaiknya tidak ke urologi. Kecuali dalam kondisi yang tidak bisa buang air kecil, sangat hebat, atau tidak keluar sama sekali urinnya. Atau waktu berkemih keluar urin berwarna merah, nyeri pinggang hebat, priapismus atau nyeri pada skrotum, ya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ferry sebelumnya. Beberapa prosedur urologi apabila memang harus dilakukan pembedahan, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan pada masa pandemi COVID. Tindakan-tindakan endoskopi atau prosedur rawat jalan yang sebaiknya dihindari adalah tindakan-tindakan yang sifatnya invasif, kecuali memang diperlukan prosedur yang urgent. Seandainya pun dilakukan prosedur urgent, sebaiknya dilakukan anestesi lokal jika diperlukan. Seperti misalnya kalau pada biopsi prostat, sitoskopi, pada dugaan keganasan kandung kemih atau hematuri, apabila memang kondisi itu memungkinkan untuk dilakukan anestesi lokal. Kemudian apabila dilakukan pembedahan, pembedahan hanya dilakukan atau laparoskopik hanya dilakukan apabila prosedur itu mendesak. Dan sebelum dilakukan pembedahan, pasien harus dilakukan screening COVID-19. Sebaiknya memang ada beberapa referensi mengatakan bahwa tidak hanya pasien yang dilakukan screening COVID-19, tetapi juga seluruh tim yang terlibat di dalam prosedur pembedahan, perawat dan dokter harus dilakukan screening COVID-19. Menggunakan APD lengkap, apalagi kalau kita sampai melakukan pembedahan invasif dengan menggunakan anestesi general, maka perawat harus menggunakan APD lengkap level 3. Karena ada tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan aerosol sehingga perawat atau dokter akan berisiko mengalami atau terinfeksi oleh virus COVID. Prosedur-prosedur urgen seperti trauma, batu ureter, torsi, dan pasien kanker ini dapat dilakukan apabila memang itu sangat urgent. Dan bila memungkinkan, sekali lagi dikatakan ada beberapa referensi dengan menggunakan anestesi lokal. Yang perlu diperhatikan adalah keselamatan umum selama dilakukan pembedahan.
tadi Pak Ferry juga sudah menyinggung bahwa sebaiknya jumlah staf yang ada di kamar operasi harus minimal. Physical distancing memang harus diperhatikan. Penggunaan APD harus lengkap. Tadi di awal dikatakan bahwa APD level 3 di kamar operasi. Dan di kamar operasi sebaiknya penggunaan tekanan positif harus ditunda selama operasi. Apabila memang kamar operasi itu dilakukan untuk pembedahan berikutnya, memang kamar operasi itu harus betul-betul dilakukan desinfektan. Perlu ada jeda antara pasien sebelumnya dan pasien yang akan datang untuk dilakukan pembedahan. Supaya ruangan itu betul-betul dijamin bersih dari virus COVID atau bebas dari virus COVID. Kemudian juga sebelum dilakukan pembedahan perlu ada pengujian atau dilakukan screening COVID baik itu oleh pasien, pada pasien atau tim medis yang terlibat di dalam pembedahan sebelum prosedur pembedahan. Untuk kita memastikan atau melakukan bagaimana yang harus kita perhatikan, langkah-langkah berikut yang kita perhatikan. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya kasus-kasus urologi bukan merupakan kasus emergensi. Dapat ditunda penanganannya dengan tindakan invasif, misalnya seperti farmakoterapi atau terapi-terapi lain. Kemudian apabila terjadi kasus emergensi dan perlu penanganan, maka penanganan yang harus diperhatikan harus menggunakan SOP, yaitu pertama kita memang harus melakukan screening pada pasien COVID. Apabila dilakukan tindakan semi-invasif atau invasif, perawat dan tim medis seluruhnya menggunakan APD sesuai dengan pedoman. Apabila ada tindakan-tindakan aerosol, maka kita harus memperhatikan betul jangan sampai terjadi penularan dengan menggunakan APD level 3. Ini adalah referensi yang saya ambil. Terima kasih atas peran sertanya. Saya